Halo guys, gue Tira dari Tangan Blank. Di video kali ini kita ngomongin tentang audio. Nah, eh, mungkin lo udah pada tahu bahwa satu hal yang paling penting dari audio video adalah sebenarnya nomor satu itu bukan visual, tapi audio. Lo masih bisa nyaman melihat video yang visualnya ya nggak bagus-bagus amat lah, mungkin belum HD apa segala macam, tapi suaranya clear dan jernih dibanding lo ngeliat video yang visualnya jernih, visualnya bagus, cuman audionya kresek-kresek. Bener gak? Nah, itu adalah kenapa pentingnya kualitas audio. Dan gue selalu menyarankan apabila lo ada dana, ada budget berlebih, sebaiknya yang harus lo tingkatkan pertama adalah kualitas audio lo. Either lo mengupgrade mikrofon lo, atau mengupgrade dengan recorder, atau apapun lah yang meningkatkan kualitas audio lo. Hari ini kita akan ngomong tentang barang yang kemarin gue unboxing, yaitu Video Mic Pro. Nanti kita akan cerita-cerita sedikit tentang Video Mic Pro, dan mungkin gue akan sedikit kasih setup lah, bagaimana men-setup Video Mic Pro ke khususnya yang gue pakai sekarang, kamera DSLR gue. Dan setelah itu yang paling penting juga, kita akan melakukan serangkaian tes suara. Jadi nanti lo akan dengar sendiri, lo akan dengar langsung gimana kualitas suara dari Video Mic Pro. Dan gak cuma itu, gue juga akan mengikut sertakan dalam tes audio gear yang sering gue pakai beberapa saat ini, yaitu Zoom H1 gitu. Jadi kita akan lihat juga gimana kualitas dari si Zoom H1 ini, dan nanti akan gue mix and match juga, akan gue pasang-pasangin juga, misalkan Video Mic Pro dengan si Zoom H1, terus Zoom H1 dengan yang kayak sekarang nih, Zoom H1 dengan lavalier mic gue. Terus ya nanti kita akan lihat kualitas suaranya seperti apa, dan nanti lo yang akan menilai sendiri kualitas mana yang terbaik. Bukan terbaik sih, maksudnya cocok buat lo pakai. Nah, tentu aja sebenarnya dari segi fungsi dan kegunaan pun sebenarnya nggak persis sama sih antara antara mikrofon maksudnya condenser mic dengan si shotgun mic kayak gini, atau recorder kayak Zoom H1 ini dan lavalier microphone ini. Fungsinya beda, cuman kualitas suaranya seperti apa nanti akan lo dengerin sendiri. Kayak misalkan kalau buat lo take VO, misalkan buat let's player segala macam, udah jelas pasti pakai mikrofon, either itu XLR konektor atau USB. Kalau yang ini sebenarnya lebih ke, mungkin fungsinya lebih, kalau lo mau kayak gini nih, kayak misalkan gue ngomong depan kamera, nah itu lo nggak mungkin juga kan lo narik mikrofon, pasti lo butuh shotgun mic kayak si Rode Mic Pro ini. Nah, kalau yang fungsinya lebih mobile itu bisa lo pakai recorder dan si lavalier mic ini. Nah, itu sebenarnya fungsi sedikit dari masing-masing audio gear tadi. Kayak gimana kualitas suara dari masing-masing tersebut? Mari kita tes, dan sebelumnya kita akan lihat lebih dekat dulu si Rode Video Mic Pro. Oke? Nah, ini kita lihat dulu sedikit tentang Rode Video Mic Pro. Nah, seperti lo lihat ada beberapa tombol di sini. Pertama gue mau jelasin dulu bahwa si Rode ini pakai baterai 9 volt. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya lo bisa dapet power dari baterainya tanpa mengandalkan power dari kamera. Kalau lo beli Rode Video Mic Go, itu dia powernya langsung dari kamera. Sedangkan ini powernya dari baterai 9 volt, which lo bisa dapat kualitas suara lebih bagus. Itu kekurangannya adalah kekurangan ada dua. Pertama, kalau lo lupa nyalain, jadi lo misalkan udah recording, tiba-tiba ternyata udah recording sejam atau 2 jam, tiba-tiba lo sadar bahwa lo lupa nyalain tombol on-nya nih di sini nih. Tombol on-nya, ya udah kelar lo.
gitu. Atau lo lupa matiin, lo habis recording terus tiba-tiba lo lupa matiin sehingga keesokan harinya lo mau recording lagi baterai lo udah habis. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di atas ini adalah tombol on dan off. Jadi ini sekarang udah di posisi off, dan kalau lo mau nyalain tinggal, nah dia udah di lampu hijau berarti udah on. Nah, kalau lo geser ke kanan lagi, ini adalah switch apa yang dinamakan high pass filter. Jadi high pass filter ini dia memblok suara-suara low frekuensi, kayak misalkan suara humming, atau lo dalam ruangan lo mau memblok suara AC atau suara-suara low frekuensi lah. Nah, itu bisa diblok dengan si high pass filter ini gitu. Nah, di bawahnya ini sebenarnya ada tombol gain. Tombol gain ini seberapa besar suara lo nanti akan keluar dari atau seberapa besar mikrofon menangkap suara dari lo. Ini ada minus 10. Minus 10 ini mungkin kalau lo di ruangan yang terlalu berisik atau gimana dan lo mau meredus atau meredam suara itu, lo pakai si minus 10. Nah, 0 ini lebih ke normal. Nah, ini minus 20 plus 20 lebih kayak lo mungkin di ruangan yang sunyi, lo mau naikin gain lo, tinggal pakai yang plus 20 desibel. Nah, itu gain yang ada di mikrofon. Selanjutnya ada juga sebenarnya gain yang ada di kamera yang lo mesti setup juga gitu. Jadi mari kita lihat. Nah, ini contohnya aja ya. Gue pakai Canon 700D. Nah, ini harus lo switch ke mode video, terus lo ke menu, terus ke sound recording. Nah, lo pilih yang manual, terus recording levelnya. Nah, ini sebenarnya sesuai setting lingkungan lo gimana sih gitu. Di YouTube terus terang banyak banget yang wah harus settingnya segini. 4 bar di 4 bar setelah yang paling bawah. Nah, itu sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga karena tergantung dari lingkungan lo juga sih, lingkungan lo dan suara seperti apa yang lo mau capai. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah ya lo main-mainin aja sih recording level. Nah, sebenarnya kalau yang buat di kamera ini recording levelnya ini lo harusnya serendah mungkin sehingga lo nggak begitu mengandalkan gain dari si kamera dan tetap mengandalkan plus 20 yang tadi ini nih, plus 20 dari si Rode Mic Pro. Nah, kira-kira kayak gitu aja sedikit pengenalan tentang si Rode Rode Mic Pro. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke tesnya. Oke. Tes mikrofon 1 2 3 suara normal. Tes mikrofon 1 2 3 suara pelan. Tes mikrofon 1 2 3 suara ambient ruangan. Tes 1 2 3 berakhir. Out. Tes mikrofon 1 2 3 suara normal. Tes mikrofon 1 2 3 suara pelan. Tes mikrofon 1 2 3 suara ambient ruangan. Tes 1 2 3 berakhir. Out. Tes mikrofon 1 2 3 suara normal. Tes mikrofon 1 2 3 suara pelan. Tes mikrofon 1 2 3 suara dalam ruangan. Tes mikrofon 1 2 3 berakhir. Out. Tes mikrofon 1 2 3 suara normal. Tes mikrofon 1 2 3 suara pelan.
tes mikrofon 1 2 3 suara ambient. Tes mikrofon 1 2 3 selesai.